Perumbulok ditugaskan untuk menyerap 3 juta ton setara beras, bisa dari gabah ataupun dari beras. Jadi di pabrik kita ini sudah mempunyai color sorter, pemisah batu, terus kita punya dryer yang udah menggunakan teknologi mutakhir, jadi kita udah menggunakan sistem vertikal. Tingkat keseragaman dari GKP yang kita olah itu lebih merata, semua terkomputerisasi, jadi hasilnya benar-benar nanti sesuai standar beras CBP yang ditentukan oleh pemerintah dan layak untuk disimpan. Halo Visi Bulog, kali ini BeFood Stories hadir di Subang, Jawa Barat. Beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, dalam hal ini Bulog memiliki peranan sebagai badan usaha milik negara yang memiliki peranan menjaga ketersediaan dan juga kestabilan harga beras. Mari kita simak perjalanan gabah sampai dengan menjadi beras untuk masyarakat Indonesia. Halo Besti Bulog, kembali lagi dengan aku Vanessa di Biris, BeFood Stories. Kali ini kita akan berbincang dengan Pak Dhani Sukmana selaku Operational Manager MRMP Subang. Dan langsung aja kita sambut, ini dia narasumber kita. Halo Pak Dhani. Halo Pak. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa aja nih Pak sekarang? Kebetulan saat ini kita kan fokus di penyerapan gabah ya. Kita kan ada penugasan dari pemerintah lewat Perumbulok. Kita ya disibukkan dengan penyerapan gabah dari petani. Kebetulan di wilayah sini kan udah mulai panen. Jadi lagi sibuk-sibuk ngurusin gabah ya Pak ya? Oke Pak, nah beras ini sebagai makanan utama masyarakat Indonesia nih Pak, tentunya memiliki proses di dalamnya. Nah, MRMP atau Modern Rice Milling Plant ini dari Perumbulok tentunya memiliki peranan penting nih Pak dalam proses pengolahan gabah atau berasnya. Boleh dijelaskan lebih detail Pak terkait peranannya seperti apa? Benar ya Mbak ya, emang proses untuk produksi beras itu kan agak panjang, panjang. Kebetulan kita di SPP ini atau di MRMP banyak berkecimpung di pasca panennya. Kebetulan kan tadi yang saya sebutkan, Perumbulok lagi ditugaskan untuk mendukung swasembada. Perumbulok ditugaskan untuk menyerap 3 juta ton setara beras, bisa dari gabah ataupun dari beras. Nah, kebetulan kita SPP ini kan merupakan salah satu unit pengolahan gabah dan beras. Nah, penyerapan Perumbulok yang melalui gabah petani yang harga 6.500 tersebut akan diolah di kita. Untuk diproses menjadi beras, nanti akan dikirim kembali ke gudang Bulog. Nanti dilanjut dengan proses-proses lainnya juga ya Pak ya. Oke Pak, ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi MRMP Bulog dalam penyerapan gabah atau beras dari petani lokal, terutama di daerah Subang ini? Gini ya Mbak ya, sekarang ini kan merupakan puncak panen ya di bulan Maret April, hampir serentak. Nah, tantangannya sih khusus di SPP ya, gimana atau infrastruktur kita itu optimal beroperasi. Jadi kita harus ekstra untuk merawatnya karena di puncak panen ini, jadi kita emang benar-benar harus ekstra untuk menjaga mesin kita biar tetap optimal, sehingga program penyerapan gabah GKP Perumbulok ini dari petani bisa optimal juga seperti itu. Jadi tantangannya di situ sih Mbak. Kalau dari cuaca gitu Pak? Cuaca kan sekarang hujan juga ya Pak ya? Betul. Jadi selain kita itu sekarang musim puncak panen ya, biasanya MT1 ini kan emang berbarengan dengan musim hujan. Nah di situ itu tantangannya itu kadar air GKP yang dihasilkan petani itu kan relatif lebih tinggi. Nah di situ dibutuhkan proses pengeringan yang lebih lama dari biasanya. Jadi lebih kalau ekstra ya, lagi lebih ya ekstra, Pak ya? jadi yang biasanya 16 jam atau sampai 20 jam, sekarang 20 jam sampai 25 jam. Oke, lama
sama. Perbedaannya jauh ya Pak ya. Ke musim kemarau dan juga musim hujan sendiri itu ya. Oke Pak, boleh dijelaskan juga nggak sih Pak lebih detail lagi nih Pak tentang proses pengolahan dan juga teknologi apa saja yang digunakan nih Pak? Kebetulan SPP kita atau MRMP kita ini merupakan salah satu unit pengolahan yang tergolong mutakhir dan udah modern. Jadi kita punya dryer yang udah menggunakan teknologi mutakhir, jadi kita udah menggunakan sistem vertikal. Jadi sistem vertikal ini kelebihannya itu tingkat keseragaman dari GKP yang kita olah itu lebih merata. Terus RMU-nya ataupun mengatur hasil produksinya kita udah semuanya terkomputerisasi, sehingga hasil dari produk akhir yang terutama untuk kegiatan yang sekarang CPP itu kualitas berasnya itu optimal. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa SPP ini banyak fokus di pasca panennya. Jadi pasca panen yang kita lakukan itu mulai dari proses pengeringan, pengolahan, pengemasan. Nah, kita ini sudah tergolong pabrik yang menggunakan teknologi terkini dan modern. Jadi ini akan berdampak pada hasil beras yang dihasilkan itu lebih optimal sesuai dengan standar yang ditentukan. Khususnya untuk saat ini kan kita fokus untuk mengolah gabah hasil serap gabah bulog, nanti yang akan diperuntukkan untuk beras CBP. Nah, di sini kita beras CBP ini kan untuk disimpan. Jadi pengolahannya itu harus benar-benar teliti ya. Kualitas hasilnya itu juga harus diperhatikan karena akan nanti berpengaruh pada masa simpan beras CBP tersebut. Jadi di pabrik kita ini sudah mempunyai color sorter, pemisah batu, terus semua terkomputerisasi. Jadi hasilnya benar-benar nanti sesuai standar beras CBP yang ditentukan oleh pemerintah dan layak untuk disimpan. Oke, berarti sama aja nanti hasil akhirnya ada jadi beras PSO gitu ya Pak ya. Kalau misalnya Besti Bulog mengenal beras PSO, nah prosesnya seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, dari pengolahan ataupun proses yang tadi telah Bapak sampaikan, ada nggak sih Pak dampak dari pengolahan beras Bulog terhadap petani lokal dan juga perekonomian nasional? Jadi gini Mbak, dengan pembelian Bulog terutama yang 6.500 tersebut, jadi petani lokal ini sekarang merasa terjamin. Apalagi ini kan tadi disebutkan juga lagi puncak masa panen dan dibarengi dengan musim hujan. Jadi kalau panen-panen sebelumnya itu dengan kondisi seperti ini gabah itu pasti anjlok. Tapi dengan adanya jaminan dari pemerintah melalui Perumbulog bahwa semua gabah any quality bisa atau wajib dibeli Bulog dengan harga 6.500, ini akan membantu petani untuk menjamin harga gabah mereka tidak anjlok, sehingga ini akan berdampak pada kesejahteraan juga ya, kesejahteraan para petani juga. Selain itu dari program ini kan juga pasti kita punya cadangan beras pemerintah yang melimpah juga kan, jadi ini juga akan berdampak kestabilan pangan nasional. Oke Pak, tadi telah Bapak sampaikan juga terkait pengolahan berasnya yang nanti pada hasil akhirnya menjadi beras PSO nih Pak. Untuk Bulog sendiri memiliki beras produk komersil juga kan ya Pak ya? Nah, yang sudah tersebar di seluruh Indonesia nih Pak. Apakah proses pembuatan beras komersil ini sama dengan beras PSO? Dan bisa dijelaskan Pak perbedaan antara kedua jenis beras ini? Jadi perbedaan itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Kalau dari bahan bakunya, gabah-gabah yang 6.500 yang diserap oleh Bulog ini tentunya nanti kita proses menjadi beras PSO atau nanti jadi cadangan pemerintah. Sedangkan untuk beras komersil sendiri kita juga misalkan ada gabah emang permintaan untuk komersil, kita juga melakukan pengadaan secara komersil. Selain itu juga ada kita ketahui di Indonesia ini kan ada dua jenis beras mutu premium dan medium ya, yang terbagi atau mempunyai kriteria tertentu. Sekilas untuk beras premium itu perbedaan dengan beras medium, di mana kalau beras premium itu kadar sosoknya itu di 100% minimal. Sedangkan kalau beras medium itu di 95% derajat sosoknya. Jadi derajat sosok ini merupakan sisa lapisan ari yang tertinggal di butiran beras. Itu untuk perbedaan derajat sosok di beras premium dan medium. Yang kedua itu di butiran patah. Butiran patah ini kan ada broken sama menir. Jadi kalau di premium itu
butiran patah maksimal itu di 15%, sedangkan kalau medium itu butiran patahnya itu atau broken maksimal di 25 dan menir di 2%. Untuk kadar air sih sama, harus 14%, karena ini merupakan syarat mutlak untuk penyimpanan di kondisi tropis ya. Jadi kalau di atas 14 pasti masa simpannya akan lebih pendek. Di mana yang tadi telah disampaikan oleh Pak Dhani bahwasanya untuk produk komersil sendiri sudah bisa ditemukan di supermarket ataupun minimarket di seluruh Indonesia ya Pak ya. Dan beberapa contohnya seperti beras Flip Super ataupun beras Setra Ramos. Dan tentunya dalam prosesnya juga diolah dengan menggunakan teknologi yang modern dan juga mutakhir di MRMP Subang dan dengan menggunakan bahan baku dari petani lokal Indonesia. Jangan lupa dibeli ya Besti Bulog. Oke Besti Bulog, tadi kalian telah menyaksikan perjalanan gabah petani menjadi beras di MRRP Subang dan demikian Biris di Food Stories episode kali ini mengenai pengolahan beras di MRRP dan pentingnya penyerapan beras dari petani lokal. Beras dari petani lokal Indonesia ini memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung tercapainya swasembada pangan nasional. Terima kasih yang telah menonton Biris di Food Stories episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe akun Bulog Bisnis dan juga stay tune di episode Biris berikutnya. Oh iya, Biris sudah ada di Spotify loh, jangan lupa didengarkan ya. See you!